rantau, balik lagi bersama saya nih, JJ tentunya. Kali ini kita lagi di episode yang mungkin seru banget nih karena kita membahas tentang gimana sih suara-suara anak rantau. Jadi oke, di sini adalah suara anak rantau episode pertama perdana kayak ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat rantau banget kayaknya. Rantau banget. Oke, Rantau boleh banget. perkenalan dulu? Boleh. Oke. Oke, perkenalkan saya Juan Cahalam. Saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Ya. Saya di sini dalam rangka kuliah. Kuliah ya? Kuliah ya. Oke. Kuliah di komunikasi. Kuliah di komunikasi, Iya, komunikasi. tentunya di Universitas Raden Mas Said. Iya. Surakarta. Dan banget nih, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta ternyata juga ada yang dari Jombang. 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 Jombang tuh Jawa Timur ya? Iya, tidak Oke. terdetek di map soalnya. Waduh, nggak gitu. Jombang tuh seingat saya kota santri ya, benar? Iya, kota santri, kota Kota santri. santri gila. Masnya santri saya, bukan? Saya manusia biasa. Oke. Oke. Yang penting Islam. Oke, Mas. Ini kan tadi katanya milihnya prodi komunikasi ya? Iya, komunikasi Prodi broadcasting. komunikasi. Khususnya broadcasting. Broadcasting. Oh. Sekarang semester berapa nih? Saya sekarang semester 5. Semester 5. Semester 5. Berarti udah akhir ya? Udah mau fokus Sebentar lagi, kemana iya, gitu. iya, betul Oke, sekali. oke. Siap. Kenapa kalau boleh tahu kenapa Mas Juan ini milih program studi komunikasi? Mungkin alasan saya memilih program studi ini karena waktu saya SMP SMA itu saya mempunyai hobi ya. Sejak SMP? Iya, SMP. Apa SMP nih itu hobinya? Saya mempunyai hobi motret. 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 Oke. Saya mempunyai hobi motret. Mm. Dulu tuh karena bapak saya tuh suka tuh kalau jalan-jalan gitu, pergi jajan gitu suka moto-moto. Berarti gabut gitu, Iya. entah cuma beli jajan, beli Iya. apa gitu langsung dipoto-foto aja. Foto-foto. Oke. Terus akhirnya kan karena mungkin sudah tidak berpotensi untuk menjadi fotografer ya. Oh, kenapa tuh? Karena sudah tua, Oke, bapak oke. saya. Siap, Yang siap. diajukan anaknya. Oke. Anaknya. Kasih turunan ini berarti. Iya. Ini kan waktu saya kelas 2 SMP. Mm-mm. Kamu mau nggak kamera? Gitu. Oh, langsung dikasih kamera Iya, itu SMP. mungkin SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Oke. Kamu mau nggak kamera? Ini tak beliin kamera tapi jangan cuma buat mainan gitu kan. Tapi dibuat yang bisa menghasilkan gitu. Menghasilkan apa nih? Menghasilkan uang lah. Tak kira menghasilkan foto, kan kamera. Iya kan nanti menghasilkan uang. Oke. Iya. Oke. Berarti sejak dari dulu SMP tuh udah belajar motret sama bapak gitu. Kalau belajar motornya otodidak sih. Otodidak. Kalau bapak kan cuma motor pakai HP. Pakai HP ya? Pakai HP. Ya, kalau saya sendiri otodidak, belajar Otodidak. sendiri, motor sendiri gitu. Nah, itu kamera pertama apa tuh? Kalau boleh Kalau tahu. saya pakainya itu Nikon D3300. Oh, udah DSLR DSLR, ya berarti bukan DSLR. yang apa itu namanya? Yang cuma dulu kotak kecil. Anu, Apa namanya ya? Handycam. Ah, Handycam handycam, sama bukan kamera yang kayak digital biasa itu. Ya itu. Berarti udah masuk ke ranah Udah. hampir profesional ya? Iya, hampir Wah, keren profesional. banget itu tepuk tangan loh. Enggak ada. Oke, nggak ada. Ya biar di rumah yang nonton biar Iya tepuk sih. tangan lah, asik. Iya, oke. Nah, terus di sini kira-kira ada sangkut pautnya enggak nih antara kemarin suka motret, sekarang ngambil broadcast itu pengen lebih mendalami lagi atau kebetulan aja? Sebenarnya waktu masuk ke broadcasting ini pengen mendalami sih. Pengen mendalami. Cuman Tapi. Pasti ada tapinya. broadcasting itu kayaknya nggak lebih ke fokus ke fotografer, Mm-mm. ke fotografi gitu ya. Cuman kan ya broadcasting lebih ke fokus ke penyiaran, ke siaran gitu kan. Iya. Kalau mungkin saat ini saya fotografer cuman buat hobi aja sih, Buat hobi aja. sama sambilan. Oke. Nah, ini sekilas tentang Mas Juan udah kita ketahui ya mungkin ya. Iya. Dan ternyata Mas Juan itu Mas Juan itu masuk kriteria kita ya di episode kali ini, anak rantau nih. Yo anak rantau, boleh. Nah, kebetulan juga anak rantau yang lumayan jauh nih dari Jombang, Jawa Timur. Nah, itu gimana nih perasaannya merantau di sini di Solo? Sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja. Udah Udah kan berpengalaman merantau nih kayaknya.
Udah pengalaman sih. Oh, udah pengalaman. Oke. Kan di ini udah semester 5. Oh iya, benar. Sudah semester 5. Gimana coba ceritain? Sebenarnya kan kalau dihitung-hitung termasuk di kota Solo ya, kita merantau di kota Solo kan. Solo itu termasuk kota yang mungkin kita bisa mengeluarkan uang yang tidak terlalu banyak. Oke. Katakanlah kita 5.000 aja bisa makan. Ya 10.000 bisa kenyang gitu kan. Bener banget. Jadinya ya kita enjoy aja sih di Solo. Enjoy aja ya? Iya, enjoy, aman lah. Berarti dari Jombang ke sini itu nggak terlalu kaget gitu Nggak apa terlalu gimana kaget, ya? nggak terlalu Penyesuaiannya mudah gitu, Bang. 11-12 sih di Jombang dari sama di Solo tuh kayak nggak terlalu jauh gitu loh. Kayak kita belanja, kita kehidupan sehari-hari itu kayak nggak terlalu jauh. Beda kalau kita ke Jombang, ke Jakarta Oke, gitu kan, kayak langsung kayak gitu ya. jauh Metropolitan banget. Betul. Oke. Ya. Nah, kebetulan tuh saya sebenarnya juga anak rantau nih. Oh gitu. Hostnya tuh harus juga anak rantau di sini. Lebih berpengalaman sih. Kayaknya enggak, Oh. karena gimana ya? Saya online ya. Oh, online. Jadi baru sekarang Oh, ini. gitu. Ya. Jadi mungkin saya akan belajar sedikit sama Mas Juan. Jadi Jadi kita sama-sama belajar aja. sama-sama belajar. Jadi saya tuh di sini baru setahun belum ada kayaknya. Oh iya. Setahun belum ada ya di sini. Dan aku tuh merasa di sini kayak apa ya? Masalah keuangan di sini ngaturnya tuh agak sulit. Oh gitu. Padahal tadi dikatakan sama Mas Juan nggak terlalu mahal sebenarnya ya di sini ya. Tapi entah kenapa kalau saya yang merantau itu masalah keuangan selalu terjadi dan saya tidak bisa tidur itu karena belum makan. Mungkin kirimannya kurang. Sih. Mungkin kirimannya kurang Bapak Ibu. Tapi enggak sih. Pengennya kan kita udah mahasiswa gitu ya. Beranjak dewasa nih Iya. katanya kita. Itu kita. Oh iya. Itu kan kita beranjak dewasa. Jadi ya tetap pengennya aku tuh mandiri lah. Keperluanku ya tak cukupi. Itu gimana kalau Mas Juan? Kayaknya aman-aman aja nih selama merantau. Alhamdulillah selama merantau aman-aman saja sih. Aman-aman Aman. aja. Tipsnya? Tipsnya Heeh. kita mengeluarkan uang sesuai apa yang kita butuhkan. Jangan kita mengeluarkan uang dengan Ayo. apa yang kita inginkan. Oke. Nah, Tapi kan kadang tetap kayak teman-teman beli apa ngajak kemana gitu tetap itu suatu tantangan sih. satu tantangan. Iya, ya? suatu tantangan. Saya juga kadang seperti itu. Heeh. Mungkin saya waktu 1 bulan 2 bulan awal itu 1 sampai 5 bulan itu saya penyesuaian lingkungan. Lingkungan kayak beradaptasi sama orang sekitar, adaptasi sama keuangan kita sendiri. Nah, itu mungkin butuh penyesuaian juga. Butuh penyesuaian. Tapi saya udah hampir setahun kayaknya masih sulit banget. Tapi ini nih, aku yang salut sama Mas Juan karena tadi mungkin udah diceritain kalau awal udah bergelut di bidang potret sejak Iya. SMP ya. Iya. Nah, aku sempat lihat-lihat di media sosialnya Mas Juan. Iya. Kalau Mas Juan tuh sering banget bikin konten di TikTok, di Instagram juga. Pernah ada di situ Mas Juan menerima job Iya. untuk potret gitu. Iya. Nah, itu ceritanya gimana tuh kok bisa merantau di sini terus dapat job kayak gitu? Keren banget kan? Ya sebenarnya kan waktu dulu ya. Kan kalau kita ngejob gitu ya, ngejob motret kan di depan orang banyak, itu membutuhkan mental juga. Mental. Mental. Terus kebetulan saya juga mungkin ilmu dahulunya kita tinggal mengasah. Kebetulan waktu SMA tuh saya ada kan namanya kayak waktu kelas 3 SMA di akhir kelulusan itu kan ada namanya buku tahunan sama video cas. Yeah. Cas itu catatan akhir sekolah. Nah, itu kebetulan saya waktu itu yang saya mungkin ada di bidang fotografer, tapi saya diambil di bidang cas. Di bidang dokumenter video itu. Lah mungkin saya mau tidak mau saya mengikuti itu. Dan kebetulan itu waktu Hamin 2 bulan itu ada foto angkatan. Foto angkatan sama video yang itu Mas buat Juan yang koreo foto? itu. Yang buat video. Saya video. Oh, yang Saya video. video. Ya, soalnya saya lebih ke video. Soalnya ya itu tadi dari awal saya sudah dibilangin kamu ikut ke video. Yang foto udah ada yang lain. Udah ada yang lain. Jadi saya ikut ke bagian video.
kan itu kan buat koreo gitu kan. Yeah. Buat koreo, terus ya udah saya cuman bagian video ya, mungkin itu termasuk saya melatih mental itu di situ. Terus kan waktu awal saya beli kamera ya, dibelikan kamera itu kan dibuat untuk menghasilkan. Iya. Untuk menghasilkan. Berarti tujuan seorang bapak tercapai. Iya, mungkin itu. Terus gimana? waktu SMA itu lulus SMA, saya pergi sini. Mungkin saya mengira saya juga nggak bisa mengatur uang. Mungkin saya juga mempunyai kebutuhan lain. Jadinya saya menambah pemasukan. Mungkin kiriman dari orang tua kurang. Ya jadi saya mau gimana pun hidup di kota orang ya harus gimana caranya ya, memutar otak. Mandiri ya? Ya, mandiri. Terus saya akhirnya itu membuka vendor. Oh, bikin sendiri berarti? Iya, buka vendor. Pertamanya sebelum saya membuka vendor, saya ikut teman saya freelance. Freelance itu kayak kalau ada job, mungkin ada job panggilan di mana aja saya ikut gitu kan. Terus lama akhirnya kayak mungkin kalau saya buka sendiri mungkin bisa menambah masukan gitu kan. Akhirnya saya buka sendiri, tapi saya masih ikut saya ikut freelance. Berarti double nih. Iya, soalnya kan mungkin merintis akun kan susah juga ya. Dapat job dari mana kan susah. Kebetulan saya dapat job itu kayak mungkin dari teman saya, ada yang saudaranya nikah, ada saudaranya teman saya yang nikah, saudara saya sendiri yang disuruh menikah gitu. Mungkin ya itu udah cukup sih buat nambah-nambah penghasilan sih. Jadi ya mungkin saya jadi anak rantau di sini udah kayak cukup lah. Nah itu udah berapa lama tuh membangun bisnis ya, bisa dikatakan bisnis ya? Iya, bisnis. Itu dari itu kapan mulai itu? Semester 2. Mulai semester 2, sekarang semester 5. Berarti udah berapa tahun berarti? Udah berapa tahun ya? 2 tahunan. Ya, udah 2 tahunan. Udah tinggi ini. Belum masukannya. Enggak. Tapi saya mungkin sekarang lebih banyak job dari freelance. Oh, malah lebih banyak dari yang freelance. Karena mungkin kalau saya pribadi ya, saya termasuk orang yang gagal dalam membangun akun. Gitu. Kalau bisa dibantu nih di sini mungkin namanya akunnya apa? Biar nanti teman-teman kalau butuh nih bisa. Oh, mungkin kalau ada yang butuh job, butuh foto, mau foto event apapun, mau foto wedding atau acara apapun bisa follow Arsif Photowalk. Arsif foto. Nanti dicantumkan aja. Iya, dicantumkan di bawah. Iya. Oke, mantap banget Mas Juan ini. Ternyata meskipun di sini merantau, fokusnya untuk kuliah juga, tapi ternyata amanah dari bapaknya sejak SMP itu masih diingat dan itu bisa benar-benar menghasilkan. Keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah berbicara panjang lebar kali tinggi ini dan tentunya banyak sekali manfaatnya ya, mungkin pesan-pesannya. Nah, Mas Juan punya ini enggak? Pesannya untuk teman-teman yang mungkin di sini merantau dan merasakan hal-hal yang kurang enak di perantauan dan mungkin merasa mereka nggak betah gitu merantau, gimana? Mungkin kalau masalah keuangan kalau masalah keuangan saya berbicara masalah keuangan, mungkin kalau anak-anak rantau di sini mungkin krisis atau kantong kering atau mungkin kekurangan pemasukan, ya gimana pun kita harus memutar otak untuk membuka keran penghasilan. Oke. Pinter-pinter ini ya. Brainstorm. Mungkin kalau masalah lingkungan pertemanan, mungkin kita bisa membuka relasi kita sendiri, mungkin mengikuti UKM atau mungkin ikuti organisasi yang lain. Itu aja sih mungkin. Gitu ya. Berarti buat teman-teman di luar sana, entah kalian yang merantau atau enggak, untuk urusan duniawi itu emang perlu kita usaha terus ya. Jangan terus berada di zona nyaman tapi ya stuck di situ aja, nggak ada perkembangan. Iya, gitu. Oke, betul sekali. Sip, mantap. Mungkin ada salam-salam kepada teman-teman, mungkin temennya broadcast atau temennya wedding boleh banget. Insya Allah cukup sih. Cukup ya? Udah cukup aja. Oke. Dan mungkin cukup sekian juga dari kita berdua ya. Ada Mas Juan sebagai narasumber yang keren banget ini. Fotografer, videografer, juga anak rantau, anak broadcasting, keren banget. Mungkin cukup sekian deh. Udah cukup mungkin. Cukup sekian ya.
Mungkin kita akan jumpa lagi di episode-episode selanjutnya di Suara Anak Rantau. Bye-bye Sobat Rantau. Bye-bye Sobat Rantau. Oke, sip.